Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang, salam damai sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah-limpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Surga, kami mengucap syukur untuk sore petang hari ini, di mana anak-anakmu boleh berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan pada petang hari ini. Biarlah Kau memberkati setiap hati yang terbuka untuk firman-Mu. Kau berkati dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima anugerah kasih karunia, dan kami boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini, juga sepanjang hari ini Tuhan memberkati, melimpahi kami dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga tubuh jiwa roh kami sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Ya, kita bacakan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menemui Musa di Semak Duri, ada sebuah panggilan tugas yang Musa harus emban, yang tidak mudah untuk dilaksanakan dan perlu keberanian. Tidak hanya keberanian, strategi, juga bagaimana meyakinkan bangsa Israel supaya bangsa Israel nurut dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah lah yang menyuruh mereka keluar dari Mesir dan akan membawa mereka keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan banyak hal yang harus dipersiapkan Musa, tidak hanya menghadapi Fir'aun, tapi menghadapi bangsa Israel sendiri yang akan dibawa keluar dari Mesir. Meyakinkan perlu keberanian, juga perlu keyakinan. Oleh karena itu tidak salah jika Musa ragu-ragu akan dirinya sendiri. Ketika Musa bereaksi, siapakah aku ini Tuhan? Di ayat yang ke-11, siapakah aku ini? Ya Tuhan, aku ini bukanlah orang yang siap untuk menghadapi tantangan yang sebesar itu. Secara manusia mungkin Musa sudah enggan balik lagi ke Mesir, ketemu dengan Fir'aun dan orang-orang yang ada di sana. Tetapi Tuhan mengutus Musa dengan satu misi yang besar dan hebat, yaitu menuntun bangsa yang besar dan hebat itu, bangsa pilihan Allah, keluar dari kesengsaraan, dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, di negeri orang Kanaan. Di sana Allah akan memberikan negeri itu, negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Bahkan ketika Allah meyakinkan dengan berfirman, bukankah aku yang menyertai engkau dan akan memberikan tanda, sudah disertai, diberi tanda. Tuhan, Musa berkata, Tuhan, kok aku ya yang diutus? Kalau kita baca semuanya, terakhir ketika Tuhan menerangkan panjang lebar, terakhir Musa berkata, jangan aku ya Tuhan. Di situ Tuhan kemudian marah kepada Musa. Tuhan menyertai Musa, Tuhan memperlengkapi, Tuhan juga membuat lidah Musa ini berbicara dengan penuh urapan. Juga perjalanannya disertai Tuhan. Maka seharusnya yang Tuhan mau adalah Musa tidak ragu-ragu di dalam mengikuti perintah Tuhan. Di sini tidak menyalahkan Musa, tapi seandainya hal itu ditujukan kepada kita, kita diberi tugas yang besar oleh Tuhan. Kamu harus melakukan ini untuk pekerjaanku. Aku mau kamu mengerjakan ini untuk kemuliaan namaku. Bagaimana reaksi kita? Kalau itu berat, mungkin kita kaget seperti Musa. Siapakah aku ini sehingga engkau utus begitu beratnya tugas yang harus diemban. Meyakinkan tidaklah mudah, terutama meyakinkan diri sendiri. Tuhan, engkau pasti menyertai aku. Tidak demikian, saudara. Tentu reaksi kita, kok aku sih? Kok saya, kenapa? Kok tidak yang lain yang lebih pintar? Ketika Musa menolak bukan berarti panggilan ini akan diberikan kepada yang lain. Bukan berarti
destinasi dan destininya Musa ini akan berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan tetap memakai Musa dan memilih Musa untuk suatu perjalanan yang luar biasa, untuk suatu misi yang luar biasa. Saudara, demikian pula dengan kita. Tanpa kita sadari, kita juga terkadang kalau diutus pasti banyak menolaknya. Untuk suatu proyek yang kecil aja kadang kita juga menolak dengan berbagai alasan, jangan saya dan sebagainya. Ya, jadi ketika Tuhan tidak mengutus kita untuk suatu proyek yang besar, apakah kita bersedia? Dengan tidak terasa kita menolak panggilan Tuhan, tugas dengan berbagai alasan, dengan cara memberikan alasan yang kadang-kadang alasan yang berisik. Nah saudara, di dalam pembenahan diri kita kepada Tuhan, bagaimana kita mau untuk diutus adalah kesiapan hati kita. Reaksi pertama kita ketika Tuhan mengutus kita, pergilah. Misalnya saya disuruh, pergilah, doakan bangsa-bangsa, doakan kota A, doakan kota B. Terus saya beralasan, Tuhan saya tidak pernah ke kota A. Di kota A saya menuju kemana? Nah, padahal Tuhan berjanji, engkau akan aku sertai dan aku akan memberikan tanda bagimu. Tidak akan kubiarkan engkau tidak bisa bicara. Engkau pasti bisa berkata-kata, karena lidahmu sudah aku urapi. Nah, jangan sampai tugas yang seharusnya kitalah yang membawa, kitalah yang mengemban, Tuhan tidak pakai kita lagi. Kalau kamu tidak mau, masih banyak anak-anakku yang akan mau mengemban tugas yang mulia. Nah saudara, Tuhan berjanji akan melayani pelayanan kita, akan menyertai pelayanan kita, tugas-tugas kita untuk suatu tujuan yang mulia. Kita pasti tahu setiap kita pasti punya tujuan hidup, tujuan kita mulia. Apalagi akhir zaman ini, segala sesuatu Tuhan mau anak-anaknya itu hidup melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika Tuhan utus kita siap, ketika Tuhan mengandalkan kita, kita siap. Dan hari-hari ini janganlah kita menolak proyeknya Tuhan. Karena kalau kita menolak proyeknya Tuhan, tentunya kita tidak dapat mandatnya, tidak kita kerjakan, berkatnya juga tidak kita terima. Karena mandat itu tujuannya adalah berkat. Kalau Tuhan memberi mandat, pasti ujung-ujungnya Tuhan akan memberikan berkat. Jadi mandat dan berkat itu satu paket. Ketika kita terima mandatnya, terima pula berkatnya. Nah, saya yakin Tuhan tidak pernah salah dalam memilih orang. Di dalam penugasan Tuhan sudah memilih di dalam ketepatannya. Untuk itu saudara, apa tugas dan calling kita yang belum kita kerjakan? Contohnya, mungkin mendoakan bangsa seperti yang saya contohkan tadi. Mendoakan bangsa, mendoakan kota kita, mendoakan desa kita, mendoakan RT, RW kita. Kenapa? Hari-hari ini jahat. Doakan. Selain mendoakan gereja kita, GKIL, kita mendoakan gembala kita, bahkan para pendeta muda, juga para pendeta dan seluruh pengerja. Selain itu, doa rutin kita, doa buat keluarga kita. Tetapi kita sekarang mulai berdoa bagi bangsa dan negara. Kalau Anda mau bergabung di dalam doa 24 jam, ada banyak channel yang ada. Gereja kita juga melakukannya. Di dalam mengerjakan bagian kita juga perlu mengerti apa yang harus kita lakukan supaya mandat itu tepat sasaran di dalam kita. Ya, tetangga-tetangga, kota kita, desa kita, lingkungan di mana
kita tinggal, supaya ada perlindungan Tuhan, ada tudung perlindungan Tuhan di dalamnya. Apapun ya saudara-saudara, panggilan kita, mari kita kerjakan dengan suatu pengertian dan di dalam ketepatan. Minta Roh Kudus supaya Tuhan, panggilanku ini apa? Supaya kehidupan kita ini setiap hari diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita juga bermanfaat bagi hidup banyak orang. Saya tutup renungan petang hari ini dengan satu kesaksian. Tuhan melalui Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya harus mendoakan satu kota, dan di situ saya harus menjalani kota itu, menjalani negeri, menjalani kota itu. Saya jalani. Saya merasa terbeban untuk mendoakan satu kota ini. Saya jalani. Saya masuk ke desa-desa, saya melihat, saya doakan. Dulu yang desa ini sudah image-nya nggak bagus, image-nya sampai hari ini pun image itu masih ada, dan itu image yang buruk. Dan ketika Tuhan doakan jalani, saya berada di sana, saya naik mobil, saya melihat daerah itu, saya berhenti, saya doakan, saya berdoa untuk daerah itu, supaya daerah itu ada pelangi Tuhan, ada pendamaian di dalamnya, tidak ada lagi di bawah kutuk masa lalu. Dan saya melihat Tuhan terus mengutus saya, pengembangan demi pengembangan pengutusan. Saya mulai mau respon, dan saya merasa hidup saya sangat berarti. Saya merasa di usia saya ini saya harus berguna, saya harus mempunyai arti dalam kehidupan ini. Nah, demikian saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kalau Tuhan utus kita, jangan dipendam, jangan ditunda, tetapi laksanakan. Karena sekali lagi, mandat kita laksanakan, berkat kita peroleh. Kita harus terima mandat dan berkat itu. Ya, saat ini saudara, saya akhiri renungan petang hari ini. Yang terpenting bagi kita adalah berbicara, berkata kepada Roh Kudus, tanya, apa yang harus saya kerjakan di hari-hari seperti ini? Tidak hanya kita fokus kepada mencari uang, mencari duit, itu juga penting, tapi mandat ini kita kerjakan, maka berkat Tuhan akan diberikan. Demikian saudara, renungan sore petang hari ini. Saya yakin kita semua Tuhan punya callingan kepada kita, punya panggilan untuk kita mengerjakan dengan benar dan tentunya di dalam ketepatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ajari kami untuk mempunyai reaksi yang baik di dalam panggilan-Mu, sehingga kami tidak terlalu banyak alasan untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau berbicara, biarlah kami meresponi dengan respon yang baik, respon yang cepat Tuhan, sehingga kami tidak menunda-nunda apa yang sudah Tuhan utus. Jangan sampai Engkau mengutus orang lain untuk mengerjakannya, karena sesungguhnya ketika Engkau mengutus, Engkau memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata ilahi dan juga perlengkapan kemampuan dan kesanggupan. Mulai petang hari ini ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengar akan suara Roh Kudus, sehingga kami merasakan Tuhan bahwa kami ini mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dan ketika kami sudah menemukan destiny kami, maka Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur petang hari ini, dan pertemukan kami pada kesempatan yang akan datang dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita juga sudah berdoa.
Dan pada petang hari ini saya berterima kasih karena Anda menyaksikan program ini, dan sampai ketemu di lain waktu dalam ibadah tatap muka dan di dalam channel YouTube GKI Elim ini. Tuhan Yesus memberkati.